Dari rumah ya. Ini nggak jadi tanda tanya ya, ini apa sih gitu. Ngapain begini sih gitu, enggak ya? Sudah Istiqomahnya itu loh. pelan-pelan dipraktekkan Ustaz. Alhamdulillah kalau sudah bisa diterima, alhamdulillah. Dan insya Allah bergabung di kelas ini sangat bersyukur atau ada perasaan apa ini? Bersyukur sekali Ustaz. Bersyukur sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi responnya. Jadi semangat, saya insya Allah tim-tim tambah semangat. Kalau perkara jumlah itu mah takdir Allah ya. Yang ikut 1, 2, 10, 20, 100, 1000 itu takdir Allah. Allah yang berkehendak. Yang jelas kalau toh belum banyak ya perjuangan kita mungkin kurang maksimal ya. Terus tapi tetap kalau hadirkan yang terbaik dari peserta yang hadir insya Allah. Dan itu tidak menyurutkan kita untuk terus syiar ya. Kita tetap semangat insya Allah. Dan setelah program-program ini soal nanti kalau memang Bu Lina, Bu Siti, Bu Widya nanti masih bantu lagi ya, kita buat program lain lagi nanti Bu ya, insya Allah ya. Kalau Bu Siti Mano. Ya. Ya. Oke, mungkin Bu Siti, gitu. Jawab. Maaf, Bu Siti jawab dulu pertanyaan Pak Ustadz. Gimana atau saya? Bu Siti, tuh, kalau ada tuh kerja sama lagi, do you mau? Ya, kalau insya Allah masih saya siap-siap aja. Sama bentuk dengan tugas yang lain. Oke, siap. Ya. Nanti kita konsep tentang waktunya, tentang tempatnya, tentang segala sesuatunya di konsep yang lebih matang lagi ya. Lagi, kita bisa maksimal insya Allah. Ya kita inginnya ya ibu-ibu yang memiliki keahlian manfaatkanlah untuk sebanyak-banyak manusia, banyak umat. Kita punya hanya bisa sharing-sharing begini ya kita berikan untuk sebanyak-banyaknya sahabat-sahabat semuanya insya Allah. Tuh 2, 3, 4, 5, 1, 11. Alhamdulillah udah 11. Ustaz, maaf Bunda Iin kayaknya mau nanya tadi. Iya. Ustaz, kajian yang di Lampung itu setiap Sabtu minggu keberapa ya Ustaz ya? Sebenarnya setiap Sabtu itu, tapi di Ramadan ini nanti akan ada program ulang. Setiap Sabtu ini gini, Sabtu ini di Babarayan, Sabtu besok di Andalas gitu. Oh iya Ustaz. Pernah lihat di grup jadwalnya, cuman kebetulan bentrok ada undangan. Ya, insya Allah. Kita dimudahkan di lain waktu insya Allah. Iya, insya Allah Ustaz bisa ikut. Nanti di Ramadan nanti kita atur ulang di Ramadan, jalan ulang nanti ada si kelas Ramadan insya Allah kajian juga nanti diatur ulang insya Allah. Nunggu ownernya ada Bu AC, ada Bu Lisa, ada Bu Eliza itu yang siap nanti mengaturnya gitu insya Allah. Insya Allah Ustaz. Oke Bu Siti, ini sudah mulai ya. Belasan orang, silakan dibuka. Baik, kita mulai. Tadi videonya sudah kita putar di awal, jadi langsung ke ini kita pembukaan ya Pak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Dahsyat. Ulang sekali lagi ya. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Dahsyat. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian. Ada juga Bapak tadi ya, Bapak yang terima kasih juga. Video yang Bang kirim di mana ya Bang ya? Terima kasih juga buat pemateri kita Pak Solihan ya sudah hadir sejak awal tadi yang sesi kedua ya sudah hadir. Banyak. Terus tidak lupa kita sampaikan juga terima kasih buat bunda-bunda yang sudah hadir. Sebelum mulai sesi kedua ini tidak lupa kita baca surat Al-Fatihah dulu. Semoga acara malam hari ini sesi terakhir
31 Maret 2002 bisa berjalan dengan lancar dan dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan juga syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sampaikan juga salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan syafaatnya dari Nabi Muhammad kita bertemu di forum hari ini juga menikmati nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa terus belajar bersama dalam keilmuan yang langsung saja ya Pak Solihin ya. Pada malam hari ini kita masih ada 2 materi. Yang pertama adalah Garpu Tala Al-Quran. Lalu yang kedua adalah Goa Keajaiban Ramadan. Ya Pak Ustadz ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya sempat ngintip-ngintip sedikit nih Bu Lina. Slide-nya, wah luar biasa nih kayaknya nih. Memang ini adalah hal yang bisa dibilang mahal ya, ilmu mahal ya Pak. Banget. Enggak di semua tuh Tidak bisa. kita bisa belajar yang luar biasa. Betul. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon fokusnya disimak dari awal sampai akhir, karena sangat rugi kalau kita tidak simak sampai akhir. Jadi kepada Pak Solihin dipersilahkan untuk menyampaikan materinya, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah tidak sabar nih Pak untuk mendengarkan materi yang luar biasa dari Pak Solihin. Para Pak Solihin dipersilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Ibu, Bapak semua pada malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa Dahsyat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sekali lagi ketika kita ditanya seorang magnet rezeki, saat ditanya kabar itu penuh ekspresi, dan ekspresinya adalah ekspresi yang bahagia, happy, semangat, menunjukkan bahwa jawaban dengan mimik tubuh, dengan gerakannya itu sinkron gitu. Ada orang yang ketika ditanya apa kabarnya, padahal sehat, terus dia tuh seneng, happy, tapi ngomongnya hanya lumayan, kata Bu Dina. Ya maka ya semuanya jadi lumayan rezekinya gitu ya, tidak maksimal gitu. Terus izin hari ini melanjutkan amanah dari tim semua untuk menjaga materi. Izin Bu Dina. Siap Pak Ustadz. Ya. Dina tuh udah hadir dengan cantik cerita. Ya. Izin Bu Dina, Bu Siti, semuanya yang hadir, dan insya Allah ini semua adalah orang-orang ajaib yang Allah kirimkan pada malam hari ini di malam Jumat yang juga salah satu malam yang kita sebut sebagai malam Gua Keajaiban. Maka hari ini kita akan bahas bagaimana secara singkat mungkin tapi dalam insya Allah tentang bagaimana sih kita menyikapi Al-Quran yang Allah jadikan sebagai mukjizat yang paling dahsyat dari kenabian Rasulullah SAW. Ya, bagaimana sih sebenarnya Al-Quran itu, apakah hanya untuk bacaan saja, apakah memang bisa multi fungsi sesuai dengan keajaibannya. Maka kita akan pelajari hari ini. Mohon izin
Ana juga belajar dari seorang guru, maka Ana sangat mengucapkan ya bersyukur sekali kepada Pak Nas, juga para trainer MR yang telah mengenalkan ilmu ini. Maka insya Allah kegiatan kita malam hari ini pahalanya juga mengalir bagi beliau-beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Sebelum kita masuk ke materi, saya juga minta niat teman-teman diluaskan lagi ya. Semua yang hadir malam ini niatnya diluaskan dari sekarang. Dari sekarang dalam hati kita niatnya diluaskan. Tambahin niatnya. Pertama mungkin niatnya ya Allah malam ini saya masuk ke majelis ilmu untuk mendapatkan ridhomu. Satu. Ya Allah saya niat masuk majelis ilmu untuk memuliakan ilmu ya Allah. Ya Allah, saya masuk majelis ilmu untuk memuliakan, membahagiakan orang tuaku, baik yang sudah tiada maupun yang masih sehat. Saat kita berniat untuk memuliakan mereka, maka pahala-pahala yang kita dapatkan juga akan mengalir ke mereka. Terus niatkan lagi, apalagi niatkan ini untuk menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat yang ada di sini semuanya. Terus tambah niat, sehingga kalau kata seorang ulama itu amalan yang besar, kalau niatnya kecil, jadi kecil. Tapi amalan yang nampaknya kecil, ketika niatnya besar, menjadi besar. Itulah segala sesuatu tergantung dari niatnya. Maka niat malam ini diluaskan, tidak hanya sekedar memenuhi rasa tanggung jawab aja, udah ikut daftar, udah ikut ini, kayaknya hadir aja lah, hadirnya sekedar hadir gitu loh, terhadir memenuhi tanggung jawab aja gitu. Tapi niatkan maksimal, hadir untuk memuliakan ilmu, memuliakan guru-guru kita, memuliakan sesama, untuk mendapatkan ridho Allah, juga untuk mengisi malam Jumat ini dengan hari hal-hal yang manfaat. Insya Allah ya, siap semuanya ya. Siap. Oke, sudah diniatkan siap. Ya, siap Pak Ustadz. Sudah diniatkan dalam hati masing-masing. Sudah Pak Ustadz. Sudah. Niat luas. Oke, diluaskan ya. Baik. Silakan materinya disiapkan Bu Siti. Siap. Ya. Jadi sambil menunggu materi, di awal Ana bahas tentang perisai rezeki. Perisai rezeki itu, di awal saya bahas perisai rezeki. Perisai rezeki itu adalah hal kunci, hal pokok. Pada hakikatnya, semua ilmu MR itu tujuannya membuka perisai rezeki. Jurus disiplin kata. Tujuannya apa? Kata-kata yang keluar yang baik, sehingga yang buruk, yang perisai rezeki, kita buka. Terumbu karang. Terumbu karang itu apa? Terumbu karang itu menjaga orang-orang terdekat kita, menjaga silaturahmi. Itu artinya apa? Sifat yang selama ini kita sering merusak silaturahim, itu perisai rezeki, kita buka. LOP itu selama ini kita mikirnya nggak bagus-bagus, mikirnya itu yang nggak bagus, yang misalnya kalau ngomong jalan harusnya ngomongnya yang bagus, penuh, dia ngomong macet gitu. Kalau kita nggak semangat, dia ngomongnya males gitu. Nah, yang pikiran-pikiran ini nggak positif, itu perisai rezeki. Maka LOP-nya LOP yang baik-baik aja. Bahkan ada sekarang LOP Ramadannya itu udah nggak baik. Datang Ramadan, ya Ramadan lagi. Pasti gini, pasti gitu. Pasti tarawih, pasti tadarus, pasti puasa, pasti ini. Tapi yang ada di sini itu nggak bagus gitu. Maka itu perisai rezeki. Kita harus rubah LOP kita menjadi yang positif termasuk LOP Ramadan tahun ini. Maka sekali lagi, semua jurus MR hakikatnya adalah dalam rangka kita membuka perisai rezeki. Karena perisai rezeki itu adalah dosa-dosa kita yang menjadi sekat penghalang masuknya rezeki dahsyat untuk kita. Nah, hari ini salah satu media, salah satu alat yang juga bisa membantu membuka perisai rezeki adalah Garputala, jurusnya namanya. Apa sih Garputala? Garputala adalah sebuah teknik yang kita udah pelajari di dalam sekolah dulu. Ada, lanjutin Bu, di bawahnya. Ada gambar Garputala.
Nah, ya. Lihat, garpu taala itu jadi jembatan yang paling pasti untuk masuk dunia kuantum. Tadi Pak Hari nanya, Bu Dina, apakah sholat taubat itu untuk kita masuk ke dunia kuantum? Iya. Sholat, semua amalan-amalan ibadah kita itu kita akan masuk dunia kuantum. Termasuk juga garpu taala. Garpu taala membaca Al-Quran itu juga nanti menjadi jalan masuk ke dunia kuantum. Dunia yang ajaib, dunia yang satu sama dan saling terhubung. Ya, ini gambar garpu taala. Ketika kita memukul garpu taala A, ting, maka garpu taala B secara otomatis akan bergetar. Padahal yang kita pukul adalah A, tapi B ikut bergetar. Nah, inilah getaran ini yang Pak Nas ambil, Pak Nas pakai dengan kecerdasan beliau untuk satu ilmu, yaitu getaran Al-Quran. Getaran Al-Quran, supaya mudah kalau ngomongnya orang, ilmu apa? Ilmu getaran Al-Quran. Mungkin nggak semua orang menerima, apalagi orang yang belum bisa Al-Quran, orang yang belum paham dengan Al-Quran, tentu dia nggak mudah menerima. Tapi ketika dikasih nama jurus garpu taala, orang berpikir garpu taala itu mulai tanda tanya. Ternyata garpu taala itu belajar tentang bagaimana menggetarkan hati kita dengan Al-Quran. Ketika tantangannya semakin besar, ini sih kita semua punya tantangan. Tantangan itu kalau bahasa yang nggak disiplinnya adalah masalah. Masalah disiplin katanya tantangan, persoalan, ya. Kalau semakin besar tantangannya, persoalannya semakin besar, maka gunakanlah media garpu taala, yaitu Al-Quran, untuk menjadi alat menenangkan hati, menjawab rahasia di balik peristiwa kita. Jadi, kalau kita punya persoalan itu kita mencoba menggetarkan hati kita dengan nanya ke orang lain, nanya ke guru misalnya, kita punya guru. Ibu-ibu bercurhat, Bu. Iya boleh nak. Ini Bu, saya punya persoalan di rumah, Bu. Punya masalah di rumah dengan ibu, misalnya dengan anak, dengan adik, dengan teman, bla 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 bla. Ternyata persoalannya itu cukup tidak mudah gitu, rumit, tidak mudah persoalan itu. Nah, harapan si anak ini dapat getaran hati. Dapat getaran hati, dapat jawaban yang getar hatinya, akhirnya yes, saya dapat jawabannya. Kadang-kadang sosok seseorang yang kita ajak curhat untuk menanyakan sesuatu bukan malah mendapatkan getaran yang baik, positif, malah yang nambah-nambahin, bumbuin, ngompor-ngomporin gitu. Harusnya tindakannya A diarahkan ke B gitu. Sehingga persoalannya bertambah, tidak menjadi solusi. Nah, ketika begitu, ketika kebuntuan, jalan keluar ini rasanya kok nggak ada, nggak mudah, secara logik nggak bisa diterima dan sebagainya, maka kita segera ambil alat yang paling dahsyat untuk menggetarkan hati kita, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Terlepas kita sudah bisa baca Al-Quran atau belum, terlepas kita ini mahir baca Al-Quran atau belum, insya Allah ketika kita iman ada, iman dulu yang penting, iman ada tentang Al-Quran, maka kita bisa menggunakannya. Ya, bahkan di dalam kelas-kelas camp, Pak Nas pernah ada seorang yang non-Muslim, dia belum Islam gitu, beliau galau, selama ini galau tentang ketuhanan. Akhirnya ikut kelas camp. Beliau ikut kelas camp, kegalauan beliau itu terjawab dengan satu ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Pak Nas, yang itu garpu taala. Garpu taala dari dia sendiri ternyata. Akhirnya kegalauan terjawab, karena imannya yang sedang mencari, iman yang mencari terjawab dengan Al-Quran, akhirnya beliau menjadi syahadat. Jadi ilmu MR ini sudah membantu beberapa orang non-Muslim menjadi Muslim. Ada yang syahadatnya di camp, ada yang syahadatnya ketika dapat MR box. Hanya MR box aja, terus kita baca-baca, masuk ke telegramnya, syahadat juga gitu. Ini terjadi di Bali. Nah, luar biasa. Jurus ilmu MR ini luar biasa banget. Nah, Al-Quran bisa menggetarkan kita. Lanjut Bu, di slide berikutnya. Ini satu contoh, Ana melakukan garpu taala. Garpu taala apa? Silakan Bu Siti dilanjutkan. Ya. Kisah aksi 212. Nah, siapa di sini yang berangkat
ke Monas waktu itu 212 2016. Siapa ada? Bukan di TV aja, Pak Ustadz, maaf. Siapa? Di TV aja. Iya. Di TV Nah, aja. Ana waktu itu salah satu dari jutaan orang yang hadir di sana menyaksikan kedahsyatan, menyaksikan keajaiban Islam, agama Allah yang ditinggikan di Monas. Ingat hari itu hari Jumat, tanggal 2 bulan 12, Masya Allah, tahun 2016, itu terjadi beberapa hari setelah kelas Magnet Rezeki Pak Nas di Lampung. Di Lampung, Pak Nas waktu itu di bulan November, akhir November 2016, Pak Nas ada kelas seminar sehari di Lampung. Anak ikut, dapatlah ilmu ini. Jadi ilmu pertama yang didapat dari MR tahun 2016 itu ilmu Garbutala. Ini didapat pertama. Yang lainnya dapat semua, tapi yang paling jelek, paling mudah dipraktekkan, langsung terbukti adalah ilmu Garbutala. Nah, waktu itu teman-teman di kantor, teman-teman di kampung, semuanya pada membahas aksi 212. Berangkat nggak? Yuk berangkat. Macam-macam pembicaraannya. Saya nggak berangkat. Saya berangkat. Saya akhirnya jadi galau juga gitu. Jadi galau juga, hati jadi deg-degan juga, berangkat enggak gitu kan. Nah, akhirnya saya bertanya kepada Allah dengan Al-Qur'an. Usai surah Duha, bertanya kepada Allah, ya Allah, teman-teman pada berangkat ke 102. Mereka ingin membela ulama kami, ya Rabb. Ingin membela negeri ini, membela Al-Qur'an-Mu, membela ulama. Nah, beri petunjukmu ya Allah, apakah aku berangkat atau tidak. Nah, ternyata terbuka, bukan ayat ini, ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu menyuruh pergilah, berangkatlah. Masya Allah, berangkat ya Allah ya? Ya. Oke, akhirnya ketika ngobrol-ngobrol sama teman-teman, berangkat nggak berangkat, gitu. Jadi bahan nih, sampai intel polisi nanya juga, berangkat nggak besok Pak? Berangkat. Siapa aja yang berangkat? Tolong dikasih tahu Pak, ya siap. Karena anak di desa, sebagai aparatur desa, wajar kalau anak dimintain gitu informasi dari kecamatan kita siapa aja berangkat Pak. Hanya saya data juga nih, ini berangkat. Oke. Nah, setelah itu besoknya mau berangkat tanggal 1 ya, 1 Desembernya, ya 1 Desember. Anak tanggal 31 Desembernya. 31 Desember sih. 31 November, 30 November ya. Tanggal 30 Novembernya anak Garbutala. Ya Allah, teman-teman berangkat. Anak juga yakin ya Allah, sesuai dengan petunjuk-Mu, anak akan berangkat. Mohon petunjuk-Mu ya Allah. Saya keberangkatan saya ke Monas ini untuk apa ya Allah? Ngapain saya ke sana? Ngapain ya Allah? Akhirnya terjawablah ayat ini. Faqalu 'alallahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatal liqaumidz dzalimin wa najina birahmatika minal qaumil kafirin. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang kafir. Masya Allah. Akhirnya hati saya berangkat ke sana, suruh baca zikir ini. Nah, akhirnya saya share nih doa ini, anak share ke channel Telegram Pak Nas. Waktu itu masih ribuan atau ratusan lah. Belum banyak lah pokoknya. Baru puluhan ribu atau berapa ribu lah. Belum sampai ratusan ribu. Nah, begitu share Pak Nas, ini Garbutala Ana untuk aksi besok Pak Nas. Di-share, di japri ke Pak Nas, di-share ke channel Telegram, ditambahi Pak Nas. Teman-teman, besok saat kita aksi 212, baca zikir ini. Masya Allah. Jadi zikir ini insya Allah waktu itu dibaca oleh teman-teman yang ikut aksi 212, terutama yang masuk channel Telegram Pak Nas. Apa zikirnya? Rabbana la taj'alna fitnatal liqaumidz dzalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Karena waktu ada kekhawatiran chaos, kekhawatiran ada sesuatu yang nggak bagus, zikir ini menenteramkan hati. Ya doa kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang yang zalim. Alhamdulillah nggak ada yang namanya provokator, yang namanya nggak bagus itu nggak ada. Terus selamatkanlah kami ya Allah dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang kafir. Alhamdulillah orang-orang kafir juga nggak ikut membuat
ratusan orang, jutaan orang itu terluka, nggak ada sama sekali. Jadi jalan nyaman, jalan itu antri nyaman, pulang nyaman, makanan berlimpah, luar biasa. Ini saya menjadi saksi keajaiban itu, dan saya berangkat ke sana bukan ikut-ikutan orang, bukan hanya ingin tahu, bukan, tapi anak bertanya kepada Allah melalui Al-Quran, keterangan hati, keterangan Al-Quran dapat sehingga hati mantap berangkat dengan landasan Al-Quran ayat ini. Coba sekolah, ini salah satu pola garpu utara. Ayo Bu Siti, silakan. Nah, ini ketentuannya. Oke, buka semuanya nggak apa-apa. Jadi ketentuan garpu utara itu ada. Yang pertama, bahwa garpu utara Al-Quran itu ada akhlak Nabi, jemaah sekalian, akhlak Rasul. Jadi Rasul saat menerima wahyu itu pasti karena ada peristiwa-peristiwa. Karena ada peristiwa-peristiwa, maka Rasul mendapatkan wahyu Al-Quran. Artinya ketika Rasul ditanya oleh sahabat waktu itu, apa kita lakukan? Rasul nggak menjawab. Rasul menunggu ketentuan Al-Quran yang Allah turunkan. Nggak jawab Rasul. 2 hari, 3 hari, Rasul menunggu. Akhirnya dapat jawabannya, beliau sampaikan. Terus begitu. Pola turunnya wahyu Al-Quran itu selalu ada peristiwa. Peristiwa dijawab Al-Quran. Peristiwa dijawab Al-Quran. Ingat kita peristiwa Siti Aisyah ya, yang dibully, yang difitnah berselingkuh gitu ya. Nah, itu jawabannya Al-Quran. Masya Allah, jawablah Al-Quran akhirnya didamaikan oleh Al-Quran. Maka sekali lagi, garpu utara adalah akhlak Nabi. Nah, hari ini kita nggak perlu nunggu Quran turun. Quran sudah ada. Kita tinggal panggil, Ibu sekalian. Ya Allah, saya punya hajat ini, ya Allah, buka Al-Quran, pasti ada jawabannya. Ya Allah, kenapa kok saya begini-begini, ya Allah, buka Al-Quran, pasti ada jawabannya. Ya Allah, saya ini bingung, nggak jelas nih, belum jelas mau memilih apa A, apa B, Allah. Mohon petunjukmu, kalau saya pilih A, gimana, Allah? Buka Al-Quran. Kalau saya pilih B, gimana, Allah? Buka Al-Quran. Ada jawabannya. Masya Allah ya, keren banget, Masya Allah. Terus, yang kedua, harus ikhlas menerimanya. Menerima apa? Menerima ayat yang terbuka. Harus ikhlas. Jadikan cermin. Karena ayat terbuka itu kadang-kadang nggak bagus untuk kita. Kalau nggak bagus, jadikan cermin ajaib untuk kita. Bisa dibuka, ayatnya dibuka, kalau ternyata, hai orang-orang kafir, ya Allah, saya ini kafir. Menjadikan saya kafir, ya Allah. Buka ayat terus berikutnya, sampai ketemu ayat yang positif. Ini nggak boleh nunjuk orang, tapi nunjuk diri sendiri. Ayat yang terbuka pasti jawabannya. Lihat satu ayat ke atas, lihat satu ayat ke bawah. Terus ada sebuah rangkaian kisah, ikuti dan ambil hikmahnya. Terus jika peringatan, teruskan sampai ayat optimis. Lakukan amal soleh yang Allah berikan di sana. Seperti tadi, ayat garpu utara yang Anda dapat, itu adalah ada amal yang diminta di sana, yaitu berupa doa. Berdoa, bertawakallah kamu kepada Allah. Terus aja, doalah kamu kepada Allah. Doa itu yang kita jadikan zikir. Ya. Terus ayat yang terbuka, yang mengena di hati, zikirkan. Jumlah zikirnya disesuaikan dengan hati. Nggak ada tentuan, mau 3, mau 7, mau 11, mau 9, mau 13, silahkan. Nggak ada tentuan. Karena ini adalah amal mubah, amal yang yang bukan ketentuan ibadah ya, untuk ibadah seperti sholat, maka ini nggak ada ketentuan untuk jumlah zikirnya. Silakan. Yang jelas Allah suka ganjil, maka pilih angka-angka yang ganjil. Terus jika tantangannya memiliki lapisan, tantangannya misalnya nggak selesai di ayat pertama. Pertama, ya Allah, gimana agenda kita ini, Allah? Tanya. Oh, agendamu begini-begini, jawaban Al-Quran. Ya Allah, apa yang saya lakukan, ya Allah? Tanya lagi, enggak lagi gitu. Ya Allah, akhirnya berlapis-lapis kita buka juga secara lembaran-lembaran Al-Quran beberapa kali. Terus untuk wanita haid, boleh minta orang lain yang membukakannya. Misalnya istri saya sedang haid gitu, dia punya persoalan, saya garpu utara lebih. Oh ya boleh, silakan nanti istri saya yang berdoa, yang menyatukan frekuensinya, terus yang buka anak atau saya yang buka. Siap ya, saya bukain tunjuk ayatnya, nanti dia yang untuk si istri. Terus metode garpu utara cocok untuk semua level manusia dan hanya diperlukan keyakinan yang penuh.
Nah, ini ketentuannya ya. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Ada yang di sini sudah garpu tala? Coba tunjuk tangan. Sudah, Bu Spina sudah, alhamdulillah. Bu Mimin Jainab sudah. Alhamdulillah Bu Iin sudah, Pak Suparni Ustaz. sudah. Bu Siti Manu sudah, Masya Allah. Atau saya tanya yang belum pernah garpu tala. Boleh angkat tangannya yang belum pernah garpu tala? Bu Fauzia belum pernah? Belum pernah ya? Oke, nanti garpu tala belum pernah. Terus apa lagi? Alhamdulillah sudah semua ya. Oke, yang belum pernah bukan suatu kesalahan, yang belum pernah insya Allah nanti garpu tala bisa menambah semakin iman kita terhadap Al-Quran. Al-Quran yang ajaib, insya Allah akan menambah keimanan kita. Baik, yang belum garpu tala, nanti langkahnya secara mudah teknisnya, kami contohkan ya, bentar. Ini Al-Quran. Ya, boleh Al-Qurannya taruh di dada gini boleh, atau boleh di atas muka sini boleh. Kalau Anda senangnya begini. Self talk-nya kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya punya persoalan. Jelaskan persoalannya. Persoalannya yang detail, tidak singkat misalnya. Ya Allah, saya punya persoalan jodoh. Enggak begitu. Ya Allah, saya persoalan jodoh. Dilengkapin. Seharusnya saya besok ini udah melamar ya Allah. Tapi ternyata terkendala ini itu, jelasin secara detail gitu. Nah, detail terus akhirnya ya Allah, adanya peristiwa ini karena dosa-dosaku ya Allah. Ampuni aku, rahmati aku, sayangi aku. Titipkanlah satu ayat-Mu yang membuat hati jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi terbaik hanya dari-Mu. Al-Fatihah langsung dibukanya acak. Nggak usah dipilih-pilih, enggak. Tapi bukanya acak. Acaknya boleh metodenya dengan memecah mata atau boleh begitu saya cepat aja buka gitu. Saat gitu. Terus tunjuk. Tunjuk ini yang tunjuk adalah insya Allah jawabannya. Lanjut Ibu Siti. Materinya lanjutkan. Slide-nya masih ada nih. Oke. Satu lagi bawahnya. Nah, ini Ramadan dan garpu tala ya. Oke. Masih di atas Ibu? Di atas Ibu? Iya. Ramadan garpu tala. Nah, kenapa anak semangat sekali menyampaikan Ramadan garpu tala dengan Ramadan? Ya, karena Ibu sekalian, kita lihat surat Al-Qadar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan apa Ibu semuanya? Bulan Ramadan. Malam ganjil. Artinya Ramadan, Pak Ustaz. sebenarnya Ramadan itu ulang tahunnya Al-Qur'an. Ya, kalau kita ngomong orang kampungnya lah ya. Ulang tahun Al-Qur'an itu Ramadan gitu loh. Maka kita harus senang ketemu Ramadan. Kita mau berpelukan dengan Al-Qur'an. Senengin Al-Qur'an ini. Pembacanya berpahala. Satu hurufnya berpahala 10 kebaikan. Apalagi satu ayatnya. Pahalanya luar biasa Al-Quran ini di bulan Ramadan. Maka kenapa kita bahas berputar di bulan Ramadan? Maka habis kalian yang punya hajat-hajat, punya persoalan-persoalan, punya tantangan-tantangan, itu momentum Ramadan nanti garpu talakan saya. Garpu talakan bulan Ramadan. Di sela-sela tarawihnya, di sela-sela usai subuh, usai duhanya, setelah tilawah Quran untuk menghatamkan Al-Quran, siapkan waktu untuk garpu tala. Ya Allah, saya persoalan ini ya Allah. Secara bacaannya pahalanya diganda-gandakan pahalanya. Terus insya Allah energi Al-Quran sedang tinggi-tingginya. Hari Ramadan itu sedang tinggi-tingginya energi Al-Quran. Kenapa tinggi-tingginya? Sekali lagi pahalanya digandakan. Hari itu adalah hari ulang tahunnya Al-Quran. Maaf ya, bahasa saya ini ya. Nggak ada istilah ini. Tapi ini bahasa saya aja untuk mudah diterima. Hari itu adalah hari turunnya Al-Quran. Hari itu, Ramadan itu adalah saat Rasulullah SAW murojaah dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah.
30 juz selesai. Diulang-ulang terus. Inilah momentum Ramadan. Maka kita, Bapak sekalian, sebagai seorang mukmin, muslim, Ramadan ini benar-benar bulan Al-Quran, dimaksimalkan penggunaannya. Bacanya maksimal, termasuk garpu utalakan dengan maksimal. Sebagai satu kisah, Quran surat Ad-Duha, ayat 1-11. Suatu hari Rasulullah SAW mendapatkan perintah. Pertama-tama Rasulullah dapat perintah tentang dakwah beliau sebagai seorang Rasul, perintah untuk menyiarkan, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, sampaikan. Bangunlah, sampaikan. Suruh bangun, Rasul, suruh sampaikan. Nah, dalam perintah ini, Rasul akhirnya menunggu-nunggu akhirnya. Menunggu wahyu lagi di surat Al-Mujamil, Al-Mudassir itu, Allah perintah untuk dakwah, terus nggak ada petunjuk lagi. Rasul galau. 2 bulan ditunggu-tunggu, ya Allah, ini gimana? Saya harus dakwah, nanti gimana? Orang kafir itu kenceng banget perangnya, rela mati. Orang kafir itu, kaum Quraisy itu tahan sampai dia kehilangan nyawanya. Galau, akhirnya datanglah Quran surat Ad-Duha. Lihat dibaca terjemahannya. Demi waktu duha, waktu matahari sepenggal naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Dijawab kalau Rasulullah, ya Allah, Engkau sudah meninggalkan aku, ya Allah, Engkau biarkan aja aku, ya Allah. Dijawab oleh Allah, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Jadi kekhawatiran Rasulullah, hai Rasulullah, hari ini tuh nggak ada apa-apanya dengan hari nanti. Hari nanti lebih baik lagi Allah. Ya Rasulullah, akhirnya semangat beliau untuk dakwahnya semakin tinggi. Terus, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Allah memberikan kemenangan untuk Nabi Muhammad SAW. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia memberikan petunjuk? Tadinya beliau lahir, ayahnya sudah nggak ada. Beberapa tahun kemudian ibunya dipanggil. Siapa yang menolong? Allah. Melalui siapa? Kakeknya. Kakeknya dipanggil juga, tolong lagi oleh siapa? Pamannya. Pamannya meninggal juga, ditolong lagi oleh siapa? Istrinya. Siapa istrinya? Khadijah. Khadijah itu seorang yang luar biasa, super, kekayaannya 2/3 harta Mekah itu milik Khadijah, Masya Allah. Di ayat berikutnya disebutkan, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Kecukupan tadi itu dicukupkan hartanya dengan menikahnya beliau dengan Siti Khadijah. Masya Allah ya. Ini Bu Siti juga ya, Siti Khadijah. Banyak Siti. Khadijah seorang yang kaya raya, akhirnya Rasul menikah dengan beliau. Ini menjadi modal besar Rasulullah secara harta untuk dakwah, disupport penuh oleh Siti Khadijah, istri cintanya. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Ingat sekalian, ini dasarnya kita boleh menghardik orang minta-minta ya. Kalau MR ngajarkan ada orang minta-minta, doakan ya. Doakan minta-minta jalan, minta-minta badan masih gerot, fisiknya masih kuat, kok nggak kerja aja, neraka loh. Nah, kita malah mencaci. Padahal harus kita doakan, ya Allah, muliakan, bahagiakan Bapak ini, dapat pekerjaan yang layak, ya Allah. Keluarganya mampukan semua, ya Allah. Angkat derajatnya. Doakan untuk orang-orang yang minta-minta. Bukan dihardik. Ini larangannya nih. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka adalah kamu syiarkan. Nah, nikmat ini, maka kita syiarkan. Nikmat ilmu ini luar biasa, Ibu sekalian. Bunda Dina begitu bahagianya, Bunda Dina merasakan nikmat ilmu ini, sehingga keluarganya jadi sakinah, manfaatnya banyak. Akhirnya dengan kenikmatan itu kita syiarkan. Kita berbagi kenikmatan ilmu ini. Ilmu itu dahsyat, nikmat, kita syiarkan kepada banyak orang. Itu jemaah sekalian tentang garpu utara Ramadan. Sekali lagi, semangat kita membaca Al-Quran, dan garpu utara kita diagendakan nanti di bulan Ramadan
ditingkatkan lagi. Karena di sana energinya sedang dahsyat. Ya, tantangan memiliki lapisan, maksudnya Bapak, nggak selesai persoalan kita dan satu pertanyaan. Misalnya, kita nih membangun rumah misalnya, membangun rumah. Tanya dulu, ya Allah, saya membangun rumah ya Allah. Bolehkah ya Allah saat ini membangun rumah? Pertanyaannya bolehkah? Jawab oleh Allah misalnya, oh boleh. Terus setelah itu ya Allah, saya nggak punya uang ya Allah, gimana langkahnya ya Allah? Nah, buka lagi artinya nanti. Dia lapisan Pak. Oh misalnya di sini bukanya, oh misalnya jualah, berniagalah. Oh harus berniaga. Nah, akhirnya lapisan-lapisan kayak kisah gitu Pak, kayak kisah. Dia berlapis. Tapi kalau hanya nanya satu hal aja, misalnya kayak tadi saya berlapis tuh. Pertama nanya, ya Allah, saya berangkat nggak nih? Aksi 1, 2, berangkat. Bisa juga saya tanyakan di hari itu juga, tapi enggak, ini saya sediakan waktu, tanya berikutnya lagi. Ya Allah, saya siap berangkat. Ngapain saya ditanya Allah? Akhirnya jawab ayat berikutnya yang lain lagi. Itu namanya lapisan Pak ya, berlapis. Tantangan itu berlapis-lapis. Gitu. Ini nggak selesai dengan satu jawab, dengan satu ayat, nggak tuntas, akhirnya berlapis-lapis. Kita buka lagi. Itu Pak Ari ya. Alhamdulillah ada yang nanya, langsung anak jawab. Oke, lanjut Bu Siti. Oh, udah ganti ya, Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Hari, Masya Allah. Salam kenal Pak Ari ya. Ana belum melihat wajahnya nih Pak Hari nih. Nanti di akhir Ana minta tampillah wajahnya biar terkenang-kenang ya, matanya gitu. Terkenang-kenang nanti, oh Pak Hari itu yang ini gitu. Terus Pak Dhani Sumsel, insya Allah udah kenal, udah pernah silaturahim dengan beliau, insya Allah. Jadi wajahnya nggak asing lah, insya Allah. Masih kebayang-bayang. Yang Pak Hari belum kebayang-bayang nih. Kalau namanya aja. Nah, sekarang masuk ke juz kedua, yaitu Ramadan Gua Keajaiban. Baik, sebelum masuk ke sini, materi Gua Garputala sudah bisa dipahami, bisa kalian? Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Oke, jika ada pertanyaan nanti mendalam bisa kita bahas di grup WA ya, insya Allah ya. Termasuk nanti minta praktek ya, praktek Garputala untuk persoalan apa gitu, nanti boleh dijabrikan atau dibahas di grup, tanya dengan ke Budina atau ke saya bisa bantu ya tentang Garputala. Oke, lanjut ke materi. Maaf Ustadz, saya kira hanya berdua Bapak-bapaknya. Iya, bertiga dengan Pak Dhani Sumsel. Oke. Kita bertiga Pak, tapi masih banyak anak ibunya. Memang takdirnya itu 7:1 ya. Jadi nanti di akhir zaman 50:1, Masya Allah. Ya. Ini kita bertiga. Nah, masuk materi keduanya yaitu Ramadan Gua Keajaiban. Bapak sekalian, ini masih nyambung ayatnya, maka slide-nya nggak saya pisah karena ayatnya masih nyambung. Yaitu tentang surat Al-Qadar. Di ayat ketiga dan keempat, Allah berfirman kembali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apakah malam kemuliaan itu? Di ayat keduanya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Terus pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar, Insya Allah. Nah, malam Lailatul Qadar ini, Bu sekalian, adanya di bulan Ramadan. Nah, malam Lailatul Qadar ini adalah gua keajaiban yang ditunggu-tunggu oleh banyak manusia di dunia ini, enggak hanya di Indonesia. Manusia Muslim di dunia ini semua sedang menanti-nanti datangnya malam kemuliaan ini, malam Lailatul Qadar ini. Nah, maka malam Lailatul Qadar ini adalah salah satu gua keajaiban yang sangat dahsyat Bapak sekalian. Saking dahsyatnya, seorang lagi kemarin di materi rezeki, saking dahsyatnya malam Lailatul Qadar ini doanya adalah doa minta dihapuskan dosa-dosa kita. Doa minta dimaafkan oleh Allah. Yang maaf itu menjadi penghapus dosa-dosa kita, saking dahsyatnya. Hanya ada di malam Lailatul Qadar. Maka gua keajaiban yang satu ini tidak boleh untuk kita abaikan, tidak boleh untuk tidak kita ambil gitu ya. Momentum ini harus kita maksimalkan sekalian. Nah, sepanjang Ramadan adalah gua keajaiban Bu sekalian. Sepanjang Ramadan kemarin dibahas tentang sholatnya, puasanya, ngaji Qur'annya,
terus qiyamul lailnya, sedekahnya, apalagi buka puasanya sore-sore itu, berdoanya, semua itu gua keajaiban misalnya. Maka karena sepanjang Ramadan adalah gua keajaiban, kita ikuti slide berikutnya bagaimana ketentuan gua keajaiban itu. Dibuka Bu Siti. Ya. Insya Allah. Lanjut. Ramadan gua keajaiban. Ada 7 ketentuan tentang gua keajaiban. Ya. Mau dibantu nih Bu Dina, kalau ada yang kurang tepat Bu Dina. Ya. Jadi ada 7 ketentuan gua keajaiban. Kalau kita nggak ngelakuin 7 ini, maka ya bukan gua keajaiban namanya. Mungkin hanya gua-goaan aja itu. Ya, harus 7 langkah ini dilakukan semuanya. Terus sebelum sampai ke sini, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semuanya, gua keajaiban itu adalah kurikulum wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim. Seorang muslim, orang yang ngaku muslim, orang yang ngaku mukmin, maka dia wajib masuk gua keajaiban. Kenapa? Karena seluruh ibadah itu adalah gua keajaiban. Oh ya Bu Siti Fauziah tadi izin, ya silakan Bu Siti. Soal ada rekamannya ya. Setiap ibadah adalah gua keajaiban, maka Ramadan juga gua keajaiban. Nah, tuanya adalah yang pertama, gua itu seperti karakternya sepi dan terasing Bu sekalian. Gua itu sepi, nggak ada gua yang rame-rame. Gua kok di mall ya, bukan ya, kan gua ya. Gua itu sepi karena gua itu fokus, ya, sepi dan terasing. Sebagaimana karakter gua, ya, maka lihat kita ketika sholat itu walaupun rame, walaupun kita jamaah 1000 orang, tapi kita sepi. Orangnya boleh rame, bacaannya keras, tapi kita sendiri merasakan kesepian, sepi. Rasanya terasing, sendiri, hanya sendiri dengan Allah gitu ya. Tapi ada energi kebersamaannya. Maka baca Quran, walaupun ada hiruk pikuk di depan kita, tetangga sedang ribut, sedang bermacam-macam lah, suasana gaduh itu, suasana yang nggak bagus gitu. Nanti kita baca Al-Quran, maka seolah itu nggak ada, seolah itu sepi semua. Yang adanya bacaan Al-Quran kita. Ngaji asik, ya di sana belum ada musik di depan ada musik, di sana ada anak nangis, di sana ada suara kucing, di sana ada suara apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita ngaji Al-Quran, maka seolah-olah nggak ada, sepi yang ada bacaan Al-Quran kita. Itulah gua keajaiban. Ramadan itu ramai bener. Tetapi ketika kita masuk Ramadan, semua kita terasa tuh terasing, kita rasanya sepi gitu. Sepi, fokus menikmati ibadah itu sendiri. Terus yang kedua, lepas dari seluk hiruk pikuk dunia. Lupakan. Apa hiruk pikuk dunia? Persoalan amanah kita, persoalan kesehatan kita, persoalan kehidupan kita, semua itu urusan dunia, lupakan. Lepaskan, serahkan ke Allah. Lepas, rilis, serahkan ke Allah. Pas kita masuk ke keajaiban. Maka ketika kita mau masuk Ramadan nanti, ya, kita niatkan untuk melepaskan segala urusan hidup di dunia. Kita fokus ke amaliyah Ramadan. Urusan dunia sekedarnya, bukan jadi suatu fokus ya. Itu fokus, apalagi persoalan ya, persoalan yang tantangan gitu, yang masalah kalau bahasa kitanya masalah itu benar-benar kita tinggalkan dulu, kita lupakan dulu. Ya, kita fokusnya ke dalam gua keajaiban untuk mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, puasa berita ya, sekalian. Puasa berita itu seperti kisah Nuh membuat kapal. Nabi Nuh saat Allah perintahkan membuat kapal, lihat, datang umatnya, mendatangi Nabi Nuh. Hai Nuh, orang gila, Nuh, nggak jelas. Nuh, bermacam-macam lah, dibully karena apa? Di tengah hutan bangun kapal. Di tengah gunung bangun kapal,
dibully. Tapi Nuh apa? Cuek, seolah-olah nggak ada berita itu. Fokus buat kapal aja. Terus datang lagi sampai dilemparin kotoran, diganggu oleh umatnya Nabi Nuh. Nuh tetap seolah-olah nggak ada berita itu. Berita itu nggak penting. Nuh fokus ke mengerjakan kapalnya. Kapal. Maka saat Nuh membuat kapal, itulah gua keajaiban Nabi Nuh. Nah, apalagi gua keajaiban Nabi Yunus di dalam perut ikan. Bagaimana dia mau nggak puasa berita ya? Lihat Nabi Yunus di dalam perut ikan, itu gua keajaibannya. Sepi, terasing, lepas urusan dunia. Puasa berita apalagi ya? Bagaimana 3 kegelapan di sana? Gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya dalam perut ikan. Masya Allah, gelapnya dasar laut. Kayak mana tuh gelapnya? Kalau kita mati lampu masih ada titik cahaya ya, masih ada bisa mata-mata tuh menyala gitu mata-mata kita ya. Di perut ikan seperti apa, Masya Allah ya. Nah, yang keempat, fokus dengan prosesnya, serahkan ke Allah. Nikmati prosesnya, ngaji nikmati prosesnya, sholat nikmati prosesnya. Ini enggak kita sholat tarawih ya, sholat tarawih ada yang melipir-melipir, rakaat ke-4 udah melipir-melipir, rakaat ke-10 misalnya udah mojok-mojok gitu. Enggak menikmati prosesnya. Nggak sabar ya, nggak sabar ya. Padahal nikmati dong. Di tempat kita kan udah banyak nih. Kalau di Lampung udah ada beberapa titik masjid yang sholat 1 juz malam. Nikmati prosesnya itu. Ini gua keajaiban, bener-bener nikmati. Kita sholat 1 juz malam, nikmati rukuknya, nikmati sujudnya. Ini kita sekali lagi kita nggak fokus dengan prosesnya. Tapi kita mau keajaibannya gitu. Nggak usah pikir keajaibannya, nggak usah pikir hadiahnya serahkan ke Allah. Kita fokus ke proses masuk dalam guanya. Terus jiwanya tenang sekalian. Untuk kita masuk dalam gua tuh jiwanya tenang. Lihat Ashabul Kahfi, pemuda dalam gua. Bagaimana nggak tenang? Allah tidurkan beliau di dalam gua. Urusan dunia hilang, sepi terasing, berita apalagi nggak ada, fokus. Mereka hanya Allah buat ketenangan, tidur di dalam goa. Dan jurus-jurus MR sebelumnya itu melatih kita untuk tenang. Seperti periksa rezeki tadi, LOP, disiplin kata, merawat terumbu karang, ada jurus yang membuat tenang itu diantaranya jendela buram, melatih ketenangan kita, cicak dan jerapah, itu melatih ketenangan kita. Ya, tenang. Hairojikin, melatih ketenangan kita. Jiwa kita harus tenang, nggak boleh jiwa kita ini galau terus. Gua sedang masuk gua kok galau gitu. Justru galau itu masuk gua. Setelah masuk gua kita dapatin ketenangan. Rasulullah SAW saat sholat habis kalian, saat sholat kalau kita ini bedanya nggak banyak amat ya. Kalau kita masuk ke dalam sholat itu kitanya beda menikmatinya. Kalau Rasul itu masuk ke dalam sholat itu semua persoalan jadi hilang. Kalau kita masuk dalam sholat semua persoalan muncul. Kita ada Allahu Akbar. Aduh, tadi ada lagi. Allahu Akbar. Aduh, tadi ini. Semua kelihatan. HP yang lupa naro, yang nggak ingat naronya, ya. Jemuran belum diangkat, beras yang kehujanan, keingatan semua. Tapi kalau Rasulullah SAW, saat sholat semua persoalan hilang. Masya Allah ya, kita perlu belajar ini dan saya juga masih belajar. Karena jin selalu memerangi kita, menggoda kita terus. Ya, bagaimana sholat kita ini bisa batal gitu, bisa nggak konsen, bisa nggak tahu bacaan kita sendiri. Ada loh yang sholat tuh, Allah Akbar nggak tahu bacaan sendiri. Sama imam, jamaah di belakang imam gitu, imam baca surat apa kita nggak ingat lagi gitu. Ada yang masih ngalami juga, Allah Akbar, karena konsentrasinya tadi itu terganggu oleh bisikan-bisikan. Imam tadi baca apa surat itu tadi ya? Aduha apa atin gitu, nggak ingat kita. Padahal masih baru beberapa detik tuh. Sering begitu, Masya Allah ya. Jadi kita masih belum bisa tenang, belum bisa fokus masuk dalam keajaiban. Terus yang keenam, prinsip mengasah gergaji atau mengasah kapak.
yang sudah paham semua ilmu ini kan, bagaimana mengasah gergaji. Ada 2 orang pemuda dikasih kapak. Yang satu kapaknya, yang satu pilihannya dia langsung menebang pohon. Yang satu pilihannya ngambil asahan, diasah kapaknya. Nah, alhasil yang ngapak 3 hari baru selesai. Yang ngasah 2 harinya ngasah, ngapaknya sehari selesai. Secara energi banyak yang keluar ngapaknya saja. Kalau ngasah itu kan energi ringan, sehingga ngapaknya sehari. Nah, kita masuk gua keajaiban dalam rangka prinsip mengasah gergaji. Orang mencari solusi dengan berbagai macam cara, kita nyari solusinya masuk dalam gua keajaiban. Orang masuk mencari solusinya bermacam-macam tuh, sana sini. Misalnya kita ada suatu persoalan apa gitu, persoalan kesehatan kita lah misalnya ya. Kesehatan kita ini nggak nyaman, terganggu, ya. Terus kita fokusnya malah apa? Nyari obat ke sana, nyari obat ke sana. Ini itu dikelilingin semua daerah. Ada kabar sana lagi, ada kabar sana lagi. Tapi ada seseorang yang ketika dia mendapat persoalan itu, dia fokus masuk goa. Dia gimana masuk goanya? Dia fokus sholat dengan khusyuk, terus dia fokus baca Al-Quran, dia bahkan iktikaf, dia bersedekah dan sebagainya. Ini prinsip mengasah gergaji. Setelah itu baru dia berobat. Seperti kebiasaan di Arab Saudi, ketika ada yang sakit nggak nyaman, dia melakukan apa? Meruqyah diri dulu, meruqyah diri sendiri dulu, terus nanti bersedekah. Kalau nggak ada jalan lain, baru berobat ke mustashfa, rumah kesehatan. Ya, kalau kita rumah sakit, kalau disiplin kata rumah sehat. Nah, terakhir, semakin sering masuk ke dalam goa, semakin mudah keajaiban datang. Jadi sering, seperti Bunda Dina sampaikan kemarin, goa keajaiban Bunda Dina udah banyak banget. Ya. Belum buat rilis setiap pagi itu goa keajaiban semua itu. Bagaimana? Mulai dari mandi pagi, mulai zikir, terus mulai sholat, baca Quran, duha lagi, itu gua keajaiban semua, masya Allah. Ketika kita sering masuk gua, insya Allah solusi-solusi itu Allah bukakan. Karena orang yang masuk gua keajaiban, jiwanya insya Allah tenang. Lihat bagaimana bagaimana Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah, mengingatlah Allah. Karena sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah engkau akan tenang. Sholat mengingat Allah. Baca Quran mengingat Allah, zikir mengingat Allah, puasa mengingat Allah. Apalagi semua ibadah-ibadah itu mengingat Allah, maka jiwanya akan tenang. Kalau udah jiwanya tenang, proses ngasah gergajinya mudah. Terus kalau udah jiwanya tenang, solusi-solusi akan datang. Insya Allah diberikan kemudahan jalan keluarnya. Baik, lanjut Bu Siti. Ya. Ini ada 7 ketentuan goa keajaiban. Silakan nanti dipahami. Sebab masuk goa. Nah, sebab masuk goa itu ada 2 macam sekalian. Pertama terpaksa, kedua sengaja. Siapa yang masuk goa terpaksa? Nabi Yunus terpaksa. Nabi Yunus itu masuk goa terpaksa. Beliau sedang dakwah, ketika syiar dakwah ke umatnya ternyata nggak ada yang mau ikut dia. Udah didakwahi berkali-kali, bertahun-tahun, nggak ada yang ikut, dicuekin. Akhirnya beliau setengah frustasi, ya, nggak sabar lagi, mau melarikan diri lah, mau pergi dari medan dakwah. Dia mau balik kanan gitu, mau balik kanan. Di tengah perjalanan terjadi hal yang memaksa dia harus masuk ke dalam goa, yaitu ditelan oleh ikan mus atau ikan hiu atau ikan paus, ya. Dimasukkan paus di sana, akhirnya terpaksa masuk goa. Ketika terpaksa masuk goa, apa yang dilakukan di dalam akhirnya 7 prinsip dilakukan oleh Nabi Yunus di sana, dan terakhir Nabi Yunus berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka katanya kita dipaksa masuk goa, Bapak sekalian, dipaksa masuk goa. Misalnya masuk goa yang dipaksa itu contohnya diberi
ketidaksehatan, sakit yang menahun, itu jadikan gua keajaiban. Banyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Misalnya kita tak sengaja, kita sebenarnya nggak berdosa, tapi kita difitnah, akhirnya masuk dalam penjara. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu masuk penjara terpaksa apa? Sengaja terpaksa. Hanya Nabi Yusuf di penjara di sana, jadi gua keajaiban Nabi Yusuf adalah penjara, sumur, dan sebagainya. Nah, ada satu lagi sebab masuk gua, yaitu menyengaja, sengaja masuk gua. Kita ketika menyengaja ini satu ayat surat Al-Isra ayat 80, ada bunyinya, yang bunyinya adalah doa sering banyak baca oleh orang-orang ketika akan melakukan ibadah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi terusin mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Anda katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Insyaallah yang kita masuk goa minta dimasukkan dengan benar, keluar dan benar, dan nanti mendapatkan pertolongan dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Bapak Ibu, ajaib semuanya ya. Malam hari ini 2 materi sudah Anda sampaikan ya. Pertama materi Ta'ala dilanjutkan dengan materi Ruh Keajaiban. Nah, ayat ini boleh dibaca saat kita hendak masuk Ruh Keajaiban. Misalnya kita mau Ramadan nanti nggak apa-apa. Mungkin ada doa khusus Ramadan, tapi Allah, saya masuk Ramadan ya Allah, masukkanlah aku secara masuk yang benar ya Allah. Keluar pula aku secara keluar yang benar ya Allah. Berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong ya Allah. Baca ayat ini. Ketika kita mau baca Quran, boleh baca ayat ini, ya Allah, saya masuk gua ya Allah. Doa lagi di sini, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, dan beri aku kekuasaannya menolong. Terus seperti ini. Ini salah satu pilihan ayat yang bisa digunakan untuk doa ketika kita hendak melakukan ibadah-ibadah, ya, melakukan ibadah-ibadah. Tapi sekali lagi hati-hati dalam penggunaan ini karena kita menghindari sesuatu yang tidak ada tuntunannya ya. Tapi ayat ini jelas, ayat ini adalah ayat tentang doa ya, tentang doa. Maka dibaca, silakan ketika kita mau masuk goa khususnya ya, goa segera baca ini dilafalkan, dicikirkan, diulang-ulang boleh. Ketika kita sengaja memang untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian materi yang sebenarnya tidak panjang ya, singkat aja. Insya Allah manfaat untuk Anas semakin paham tentang Rabbu Ta'ala dan Gua Keajaiban untuk diri pribadi tentunya. Juga mudah-mudahan bisa dipahami juga oleh ayah bunda sekalian, oleh ibu dan bapak-bapak semuanya, sehingga jadi manfaat ya, manfaat ilmu ini untuk saya, untuk ibu-ibu semuanya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf, kalau ada mau di-sharingkan, ditanjabkan, disilakan, saya kembalikan ke moderator yang ajaib, Ibu Siti Ajaib. Masya Allah. Terima kasih banyak buat materi ajaib yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Solihin atas yang ajaib juga, luar biasa juga. Alhamdulillah. Ini saya nggak bisa berkata-kata deh, pokoknya ini luar biasa. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang mau bertanya silahkan. Kita waktunya masih panjang, alhamdulillah. Jadi kalau mau bertanya silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Insya Allah Pak Solihin bersedia untuk menjawab ya Pak. Insya Allah Anda juga Bunda Dina. Insya Allah. Ya, siap. Bunda Dina ini garpu telanya mantep. Seharusnya nih materi beliau garpu telanya seharusnya nih. Tapi ya? kita rangkit itu keren, nggak apa-apa. Ya. Dan sama dalam. Tetap sampaikan Pak. Jadi silakan. Ya Bapak Ibu sekalian kalau mau bertanya dipersilahkan.
Mungkin siapa yang mau bertanya duluan bisa raise hand atau angkat tangan atau apa namanya Maaf. mic-nya. So apa? Ya, stop share dulu. Share-nya ditutup isu. Nah, ya. Oke, keren. Boleh yang mau bertanya? Itu Bunda Teman-teman. Bunda Iin mau nanya. Saya izin. Oke, silakan Bunda Izin Iin. tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lina Ajaib ya? Iin Bunda Ustaz. Iin Sumarni. Silakan Bu In. Ustadz mau tanya ini Ustadz, untuk garpu tala yang berlapis-lapis, apakah tiap dapat ayat kita amalkan atau ayat yang majlub gitu Ustadz, yang hanya kita amalkan, yang kita zikirkan seperti itu Ustadz? Gimana Bu? Maaf tadi sempat live. Untuk garpu tala yang berlapis-lapis, kan kita menemukan tuh ayat itu juga berlapis-lapis Ustadz. Jadi yang kita zikirkan itu yang tiap ayat kita zikirkan atau yang kira-kira majlub di hati kita yang kita zikirkan? Ya. Jadi karena persoalannya beda-beda ya, tapi biasanya kan kita mau menyari yang akhir sih endingnya ya. Contoh nih, hari ini kami sedang mengadakan kegiatan. Ya Allah, bagaimana kegiatan ini Allah tentang tempatnya. Tentang terjawab tempatnya. Zikirnya tempatnya berapa kali gitu. Terus ya Allah, tempat sudah dapat ya Allah, bagaimana pesertanya. Tanya lagi nih tentang peserta. Dapat ayat yang lain lagi. Fokus ke peserta. Zikir tentang peserta. Zikir lagi gitu. Yang tempat udah selesai tuh tempat. Ini zikir lagi ke pesertanya. Nah, kalau mau dibaca tiga-tiganya misalnya dua-duanya nggak apa-apa. Jadikan bacaan sholat. Ayat pertama, rakaat pertama, ayat yang tadi, rakaat kedua, ayat yang ini, gitu. Gak apa-apa, boleh saja kan itu Al-Quran. Oh iya, siap. Makasih Ustadz atas jawabannya. Siap. Nih aman, sinyal tadi kurang mendukung, jadi anak offin kameranya. Ya, terima kasih banyak Bu Iin Sumarni yang sudah bertanya. Ada lagi yang mau bertanya ya, bunda-bunda? Bunda-bundanya. Silakan. Ya, ada yang mau Pak bertanya? Hari, Bunda Siti. Pak Hari kayaknya ada. Pak Hari, kemarin Pak Ustadz membuka perisai soal, bentar, saya baca dulu chatnya. Kemarin Pak Ustadz membuka perisai soal membunuh nyamuk atau kecoa. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan untuk tidak melakukan itu, Pak Ustadz? Iya Pak. Baik ya, terima kasih. Sebenarnya materi itu fokusnya untuk jurus merawat terumbu karang sebenarnya. Merawat terumbu karang itulah menjaga wadah-wadah rezeki kita ya. Terus ilustrasikan saking pentingnya kita menjaga merawat terumbu karang, karena terumbu karang kita kalau kita rawat jadi dosa gitu. Sama aja seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap jurus MR itu tujuannya membuka perisai rezeki. Nah, sayang pentingnya kita menjaga terumbu karang sampai hati-hati gitu dari dosa, termasuk terhadap binatang. Binatang malu Allah sekalian. Dia punya hak hidup, dia punya hak nyari makan, dia punya hak rezeki dari Allah. Allah yang menetapkan. Bagaimana kita lihat akhlak Nabi Sulaiman ketika ada pasukan semut stop, ada pasukan Sulaiman. Dengar si Sulaiman. Akhirnya stop, ada pasukan semut. Nah, Sulaiman berhenti, nunggu semutnya jalan dulu. Artinya apa? Begitu penghargaannya Nabi Sulaiman terhadap makhluk bernama semut. Makanya nama semut ini muncul dalam satu surat, ya surat An-Naml. Bayangkan, semut yang nama suratnya ada di An-Naml, kok kita bunuh, kita ini seenak-enak kita aja. Berarti dia nama ayat Al-Quran loh semut itu. Ada kisahnya loh, gitu ya. Nah, artinya begitu pentingnya kita menjaga kehati-hatian kita terhadap membunuh binatang-binatang yang memang ada hak untuk hidup, kecuali memang ada beberapa binatang yang dianjurkan Rasulullah untuk dibunuh, seperti ular ya. Ular itu boleh dibunuh, kalajengking boleh dibunuh, cicak
boleh dibunuh, ya kan? Tapi sekali lagi, andaikan kita masih bisa nggak membunuhnya dan memang itu situasinya mendukung, satu cecak, ya udah kita nggak usah bunuh, nggak apa-apa. Biar nanti jadi makan kucing, gitu kan? Nah, kucing jangan diusir-usir. Kucing biarin aja. Makan kucing itu. Nah, gitu. Nah, kecuali sekali lagi yang membahayakan ada kecoa misalnya, kecoa ya. Kecoa itu memang satu contoh hewan yang nggak bersih lah ya. Menunjukkan sesuatu yang nggak bersih ketika ada kecoa ya. Kecoa itu ya silakan aja, boleh kalau kecoa mau dibunuh kan boleh tuh. Satu yang nggak bagus. Tapi sekali lagi kalau memang kita nggak perlu membunuh, ngapain dibunuh gitu loh. Boleh diusir aja ya. Buang gitu aja, nggak apa-apa. Tapi kalau memang mengganggu banget dan itu boleh dibunuh, ya silakan, nggak persoalan. Nyamuk, nah nyamuk ini kan bisa disesati. Nah saya memilih nyiasati dengan kelambu gitu. Selama ini kami membunuh nyamuk dengan lihat yang listrik, yang instrumen listrik tuh, enak bener dengernya. Kita sedang memanggang nyamuk, masya Allah. Nyamuk itu belum ngapain kita loh, nyentuh aja kita enggak, aja kupingnya suaranya aja nging 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 nging, udah nggak terganggu. Ada kita ambil listrik, nempel sebenarnya nyamuk, maknya anaknya nempel semua gitu kan. Nah akhirnya ada solusi kok, zaman nenek moyang kita dulu, orang tua kita dulu, mbah kita dulu ngasih solusi, pasanglah kelambu. Masya Allah, dan kelambu ternyata nyamuknya aman dari kita, kitanya aman dari nyamuk, kita juga lebih nyaman. Bahkan ada yang ngomong kelambu itu mampu menahan teluh. Nah, orang bilang itu kan, kelambu itu mau menahan energi nggak bagus. Ya, luar biasa nih. Jadi pilihan Anas sekali lagi untuk binatang-binatang apapun, hati-hati, tidak boleh main-main bunuh-bunuh aja. Cari mana sih binatang-binatang yang boleh dibunuh, mana yang enggak. Kalau yang memang enggak boleh dibunuh, enggak usah dibunuh. Dijaga atau dirawat atau diusir secara baik-baik. Semut contohnya, dulu kami siram dengan minyak panas. Air panas tuh, air termos tuh siramin, terus semut, ya matilah semut disiram air panas. Atau dibakar pakai minyak tanah tuh. Dibakar pakai api, Masya Allah. Kayak inget itu, ini dosa gitu ya. Dosa bagaimana Sulaiman menghindari pasukan semut gitu kan. Nah akhirnya diusir aja. Ajak ngomong semut itu. Semut bilang Allah, wahai semut-semut, ini rumah kami semut, engkau ada tempat yang lebih baik semut, di sana banyak makanan. Oke lah, bermindahinya kasih makanan, mungkin rumuan roti, bagaimana. Ini semut, kamu tak kasih rumuan roti nih. Yuk ikut saya, pindah ke sini kamu. Ajak ngomong, dialog. Dan makhluk Allah juga. Makhluk Allah juga itu bahkan nggak hanya makhluk Allah ya, benda mati pun juga kita bisa ajak ngomong karena ada energinya. Contoh kalau Mas Adi Gunawan nyontohin itu apa? Mobil putih. Mas Adi Gunawan pernah nyontohin mobil putih. Jadi dia dikasih mobil putih, orang mertuanya, Adi pakai mobil ini. Iya mertua. Dia nggak suka dengan mobil itu, nggak suka dengan mobil itu. Nggak suka itu ya warnanya semuanya diumpat terus setiap hari, mobil ini nggak suka. Akhirnya apa, besoknya mobilnya hilang sekalian. Mobilnya hilang, diambil orang gitu, akhirnya nyesel juga dia. Nah dia nggak suka dengan mobilnya diomongin energi nggak bagus, saya doa mobilnya hilang akhirnya. Maka mobil aja diajak ngomong, apalagi sekedar yang ada yang baik, apalagi semut-semut, nyamuk-nyamuk, kecoa, pergilah kecoa, saya mau jaga kebersihan aja kecoa, saya tahu adanya engkau karena tempat kami nggak bersih, maka saya akan bersihkan sehingga engkau nggak bisa kesini lagi, gitu. Terima kasih Pak Hari, silakan pilih sikap-sikap terbaik untuk kita. Hati-hati dari dosa. Hati-hati dari dosa. Potensi dosa kita banyak banget. Nah, Ramadan ini kita buka perisa rezeki dengan berbagai jurus-jurusnya. Masuk gua keajaiban dengan maksimal, baca Al-Qur'an dengan maksimal, jaga disiplin katanya, LUP yang baik-baik aja. Semua itu untuk membuka perisai rezeki. Barakallah. Terima kasih. Silakan jika ada yang lain. Terima kasih
Pak Solihin atas jawabannya yang luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain ada yang mau ditanyakan? Bu Siti, saya mau nanya deh. Pak Solihin tadi tertarik tuh dengan kalimat kita makhluk hidup ya. Nah ini saya mau balik tanya. Mau nanya bagaimana dengan benda mati gitu? Kan benda mati juga punya energi. Misalkan gini, motor gitu. Kita kan bawa motor nih kalau berangkat. Bolehkah kita mengatakan Assalamualaikum motor, kamu yang baik ya. Pokoknya kamu aman ya. Kamu bawa saya itu yang enak, yang menyenangkan. Apakah bisa seperti itu Pak Ustadz? Atau motor, mobil deh, kendaraan kita ajak ngobrol. Apa bisa itu Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Iya, ini kan semacam apa ya? Ada energi ya, ada energi kan. Nah, setiap benda ini ada energi kan. Kursi energi, motor energi, semua itu energi, dan energi itu satu sama terhubung ya. Nah, kita juga energi, manusia itu energi juga. Nah, benda juga energi, hanya energi benda mungkin seperti apa gitu, kualitasnya, energi manusia seperti apa. Nah, energi itu ketika sama-sama frekuensinya bagus, positif, ya dia akan satu frekuensi, itu akan mudah mengarahkannya. Bayangkan, kita naik motor nih, naik motor kita mau ke kantor naik motor, kita nggak suka sama motor itu, gitu. Kesal sama motor itulah. Ih, motor apa sih? Nyaman nggak Bu kita di atas kendaraannya? Enggak. Pasti nggak nyaman Pak Ustadz. Nggak nyaman, bahkan bisa bahaya. Entar ditendang-tendang, ih motor ini, udah sana. Nah, akhirnya jadi nggak bagus. Makanya diajak yang bagus, berpikir kita LOP yang bagus. Itu bukan LOP ya, LOP kita nggak ada. Masya Allah, motor yang baik-baik ya, nggak apa-apa Bu, boleh-boleh aja. Motor Jadi boleh ya Pak Ustadz ya? Berangkat ke sana gitu. Iya, boleh-boleh aja. Namanya kita gitu ya. menyamakan energi ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Berarti boleh ke semua benda ya, tapi energinya harus yang positif gitu ya Pak Ustadz. Iya Allah, rumahku bersih banget. Makasih ya, gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, ini bagian juga dari LOP ya. Bagian dari LOP, bagian dari disiplin kata, juga bagian dari dunia kuantum. Dunia kuantum itu kan satu terhubung ya. Jadi kita harus menghubungkan benar-benar. Ya, kadang-kadang saya sampai dari kecil dulu pakai pakaian aja, nggak celana. Milih-milih celana ini, ya Allah celana ini bagus nggak nanti ya dampaknya gitu loh. Maka kan doanya kan berpakaian itu kan khairo terus kan, berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini kan gitu. Aku mohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini kan gitu sih. Sampai doa seperti itu kita berpakaian itu kan. Masuk rumah juga doanya dari supaya ada kebaikan, jauhkan dari ketidakbaikan. Artinya kita minta energi yang bagus yang ada, energi yang nggak bagus kita lepaskan. Begitu. Biar selaras satu sama terhubung gitu. Terhubung. Oke. Keren, dahsyat, jadi melek nih pikiran. Yuk ayah bunda, siapa nih mau yang nanya lagi? Ayo. Siapa lagi? Masuk nih ya tadi ya. 2 orang lagi bukan? Oke, siap. Ayo, silakan. Silakan yang mau bertanya silakan. Silakan, ayo. Bu Dina juga nggak apa-apa, boleh. Nggak harus ke saya. Iya, boleh dengan Pak Solihin, boleh Bunda Dina kan, juga. Sudah malam terakhir nih ya. Iya, betul. Bertanya. Bunda Dina juga boleh kalau mau kasih jawaban dari pertanyaan yang tadi silahkan. Iya, boleh. Oh iya, oke. Mungkin penambahan ya, Bun. Mau kasih tambahan info atau input buat kita semua boleh, silahkan. Bunda Dina. Yuk, Bun. Tambahan materinya Bunda, pengalaman Tenggar Putala Bunda Dina, boleh. Ya, boleh. Di unmute dulu. Oh, di unmute. Apa yang disampaikan Bapak Solihin tadi Ustadz sudah sangat luar biasa. Yang perlu ditambahkan. Biar tambah luar biasa lagi. Energi Bunda Dina. Pengalaman Tenggar Putala mungkin Bunda. Iya, itu pengalaman sekolah memang luar biasa. Jadi pernah ya waktu itu lagi ada pembukaan untuk menjadi wakil resmi Dinar Khairul Razikin. Jadi waktu itu saya lagi keren-kerennya tuh, lagi keren-keren soal keuangan kan.
Jadi berani daftar itu untuk PMB waktu itu, pejuang MR Box. Jadi kebetulan memang senang juga berbagi. Roti Canai Sofia awalnya itu kegiatan apa namanya, kegiatan promosinya itu dilakukan dengan berbagi dari masjid ke masjid. Karena Bunda nih kurang paham yang namanya IT segala macam gitu kan. Jadi pakai cara Allah aja lah, sedekah gitu. Jadi kalau roti canainya dibawa itu dalam keadaan separuh matang, itu dibawa kompor juga ke masjid. Bunda selalu bawa teman-teman anak-anak kuliah tuh yang senang punya jiwa berbagi juga. Lalu roti canainya ini ketika bapak-bapak selesai melaksanakan sholat Jumat, baru kita goreng, baru kita masak, gitu kan, seru ya. Kita bagikan sekalian dengan kartu nama. Jadi dari sinilah akhirnya Bunda dapat job ya ke pesta-pesta di hotel-hotel, sampai gubernur, sampai selalu hadir di apa namanya open house-nya kalau hari Lebaran tuh di kediaman Kapolda, kediaman Wakapolda. Jadi dengan cara seperti ini, karena Bunda yaitu tadi kurang paham IT, kurang paham untuk promosi-promosi secara digital, Bunda pakai yang kayak begitu. Sampai akhirnya Bunda rangkul PMB. Wah, ini kalau digabungkan dengan MR Box pasti keren gitu kan. Tapi ternyata Allah berkata lain, ketika Bunda daftar PMB malah sudah tutup, nggak buka gitu kan. Silahkan dicoba lagi di kesempatan berikutnya, begitu waktu itu Ustadz Abus menginformasikan. Jadi pada kesempatan yang sama Bunda cek-cek WA, akhirnya ketemu malah Dinar Khairul Razikin. Jadi WR terakhir harus malam itu. Jadi bayarnya pun jauh di bawah harga yang seharusnya, karena ada dispensasi ya buat si PMR pada kala itu. Jadi Bunda mikirnya, wah ini murah banget gitu kan. Tapi karena walaupun murah, uangnya nggak ada gitu. Akhirnya Bunda garpu tala. Jadi garpu tala, di situ Bunda dapat ayat Ghafir, ayat berapa Bunda kurang ingat, tapi ada di catatan. Jadi kira-kira isinya bersabarlah gitu kan. Bersabarlah, berzikirlah kamu pagi dan petang, katanya gitu. Wah, Bunda langsung kepedean, ini dapat nih gitu kan. Karena kira-kira begini ya, kalau misalnya anak tuh lagi minta sesuatu dengan kita, terus kita jawabnya, Bun, minta es krim dong. Kita jawab gini, sabar ya nak. Kira-kira kalau kita bilang sabar ya nak, tuh dikasih apa enggak? Kasih. Dikasih. Disuruh tunggu kan, sabar ya nak. Bunda lagi nyapu nih. Artinya apa? Sabar ya nak, selesai Bunda nyapu, nanti Bunda akan kasih kan gitu. Ini Bunda dapat ayatnya, bersabarlah, minta ampunlah kepadaku, berzikirlah engkau pagi dan petang. Gitu. Jadi Bunda, jadi intinya ayat ini mengatakan Bunda disuruh sabar, minta ampun ya Bunda. Akhirnya zikirkan ayat yang sepotong itu Bunda zikirkan paling-paling cuma 10 kali Bunda zikir. Habis itu Bunda minta ampun, astagfirullah, kan perintahnya begitu, minta ampunlah kepadaku. Bunda minta ampun, baca istighfar. Habis itu berzikirlah engkau pagi dan petang. Karena harinya sudah petang, di bawah asar waktu itu Bunda lanjutkan baca zikir petang pada saat itu. Setelah itu Bunda langsung beranjak ke rumah ibu, adik bapak. Bunda waktu kan jual kue, jadi kuenya suka dititip di situ. Kalau sore-sore pas jemput suka ngobrol, duduk di situ. Jadi canggihnya, hebatnya ayat Al-Quran ini, di waktu lagi duduk itu temanya pun Allah yang atur, tema pembicaraannya, coba bayangkan. Jadi pada saat itu, keren kan, pada saat itu kita cerita, ibu bilang kan, ini corona udah berapa lama, waktu itu zaman corona ya, corona ini udah bikin anak-anak nggak sekolah gitu kan, pemerintah gimana sih, gitulah gaya mak-mak kalau bicara ya. Habis itu besok kalau punya uang, nggak usah simpan di bank lagi, karena uang kita di bank untuk naik haji ini udah habis kemana nggak tahu, gitulah kira-kira ibu berbicara pada saat itu. Adik bapak umurnya sudah 75 tahun. Jadi Bunda menyambut, kalau ada uang bagus beli di emas. Jadi ibu bilang gitu. Jadi Bunda bilang, wah ini kayak gayung bersambut, masuk Pak Eko gitu. Jadi Bunda bilang,
Ibu, kita di Magnet Rezeki ada loh program Dinar Khairul Razikin gitu kan. Oh ya, katanya. Jadi kita bisa jadi agen nih, kesempatannya cuma sampai malam ini, Bu, gitu. Ya udah, kamu daftar. Duitnya, Bu, nggak ada, dan gitu. Terus ibu langsung berdiri dari kursi menuju ke kamar. Menuju kamar, terus dia keluar bawa uang. Uangnya tahu nggak jumlahnya berapa? Jumlahnya pas, nggak kurang, nggak lebih dari uang yang dibutuhkan untuk mendaftar menjadi wakil resmi pada saat itu. Ibu bilang apa? Ini uang, ibu tadinya mau ke bank, mau simpan, tapi belum sempat. Akhirnya uang ini udah berapa hari ibu taruh aja di bawah bantal. Orang tua-tua ya, orang yang tidak muda kan kalau nyimpan uang suka di bawah bantal. Ternyata alhamdulillah uangnya berpindah tangan ke Bunda. Masya Allah. Dan uang itulah yang Bunda jadikan untuk mendaftar menjadi Dinar Khairul Razikin. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sampai detik hari ini Bunda kurang paham sih sebenarnya dengan Dinar Khairul Razikin, karena kan belajarnya juga melalui Zoom dan lain sebagainya, marketingnya. Tapi Bunda gini, meskipun Bunda tidak paham gitu kan, ya Bunda tinggalkan yang namanya logika. Kan kalau kita belajar Magnet Rezeki kan nggak pakai logika ya, kita pakainya datang kepada pemilik logika. Jadi biarpun yang lain, teman-teman yang lain sangat paham dengan IT, marketing dan lain sebagainya, Bunda enggak. Tapi Bunda percaya bahwa keajaiban itu milik Allah. Jadi pada saat Bunda pengen pergi SGS itu Sukses Dinar, ada penghargaan, reward waktu itu ke Bali. Jadi Bunda bilang gini, Allah, aku ingin ke Bali gitu kan. Ternyata apa? Bunda nggak tahu dari mana-mana dapat itu pembelanjaan dari teman-teman 780 juta. Jadi malam itu kurang cuma 100 juta lagi. Kalau Bunda dapat 100 juta yang beli dinar, Bunda berangkat. Tapi kalau nggak dapat, Bunda nggak berangkat. Sayang kan? 100 juta doang kata kita. Kata Allah mah kecil kan? Orang 780 aja Allah kasih. Bunda Garbutala dapat waktu itu ayat ya Allah ridhoilah aku. Itu hasil Garbutala Bunda pada saat itu. Habis itu Bunda pikirkan malamnya malam Jumat. Nah, malam Jumat kan malam apa ya, goa keajaiban, cakep banget gitu. Bunda sholat hajatnya gini. Bunda gelar sejadah, terus Bunda taruh koper. Nih kopernya masih ada. Nih, di depan sejadah Bunda taruh. Allah, jika engkau ridho hamba berangkat ke Bali, tolong Allah tutupin yang 100 juta. Tapi Allah, jika engkau tidak ridho pun tidak apa-apa. Karena tadi Allah, engkau lihat kan, siang hamba tadi udah usaha. Hamba telepon semua teman-teman yang punya uang. Tapi Allah, nggak ada satupun yang beli. Jadi Allah, kalaulah 780 juta saja engkau tutupi, apatah lagi 100 juta yang kurang ini. Allah, kalau nolong itu lengkap-lengkap ya Allah gitu. Sengaja aku salat sunat hajat 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Besok paginya Bunda punya dinar nih, karena ibu udah nolong Bunda kan, akhirnya dalam pada masa itu akhirnya Bunda punya dinar lah beberapa. Jadi Bunda pengen kasih ibu 1/4. Waktu Bunda kasih, ibu bilang ibu terima, lalu dia kembalikan, kayaknya yang paling butuh itu kamu lah. Artinya dinar tuh nggak diambil sama ibu. Jadi dinar ini menurut Bunda harus keluar. Kalaupun ibu tidak mau terima, Bunda memang pengen sedekah ke yang lain gitu. Akhirnya pagi itu setelah sholat hajat, paginya Bunda kasih dinar itu, niat nih kasih ke guru anak sekolah yang dia punya amanah. Sesama guru sedang tidak baik, hubungan silaturahminya sedang tidak bagus karena amanah ini. Kira-kira nilainya 1/4 dinar itulah. Jadi Bunda kasih, baru terniat tiba-tiba masuk WA. WA-nya, Mbak Dina, saya mau dong dinar 5 dinar 1 keping. Itu yang 5 dinar nilainya 20 juta loh. Bunda pikir, wow keren, bereaksi. Lalu Bunda mandi, Bunda langsung pergi ke rumah guru itu. Baru di depan pagar, orangnya WA lagi, Mbak Dina 2 keping aja deh yang 5 dinar. Wow keren, 40 juta.
Terus begitu dinarnya berpindah tangan, yang beli bilang lagi, Mbak Dina 4 keping deh, yang 5 dinar 80 juta. Padahal Bunda nggak pernah ketemu sama yang beli dinar ini. Di Riau juga, tapi beda kabupaten. Lalu ternyata dia kirim bukan 80 juta, dia kirim 89 juta. Ternyata dia tambah lagi dengan 2 dinar. Nah, yang kecil-kecilnya ditambahin nih sama teman-teman bimbingan Bunda. Ada yang bergabung di MR Box, ada yang beli seperempat, setengah. Akhirnya hari Sabtu jam 11 tertutup semua yang 100 juta. Coba tuh bayangkan. Kerennya Garputala itu. Luar biasa. Dan tapi ada tapinya nih. Ketika semudah itu Allah memberikan keajaiban kepada kita, ini yang nggak boleh apa? Sombong, jumawa. Jangan merasa kita hebat. Jangan merasa kita sudah lepas perisai. Wah, saya nggak punya dosa. Makanya saya diberikan keajaiban sama Allah gitu. Nah, ini kadang-kadang kita mesti hati-hati, walaupun dalam memberikan testimoni gitu kan, jangan terselubung nanti di situ jumawa. Ternyata setelah itu Bunda berangkat 6 hari lamanya di Bali waktu itu ya. Jadi memang suatu keajaiban, orang nggak ngerti apa-apa tentang dinar, tahu-tahu bisa berangkat dengan hanya modal keyakinan kepada Allah. Dan di situ Bunda ada tergelincir sedikit aja, sedikit. Tapi sedikit menurut orang di luar magnet rezeki mungkin itu bukan dosa, bukan suatu persoalan. Tapi menurut orang magnet rezeki itu sudah dosa gitu kan. Jadi Bunda pulang dari Bali dapat lagi bungkus permen yang luar biasa. Luar biasa, Bunda sampai nggak tidur 3 bulan. Jadi dalam proses 3 bulan tuh dosa tuh kita sadar. Kan ya orang magnet rezeki sekarang alarmnya sudah kuat ya sinyalnya. Ketika kita sadar salah dan dosa kita tuh terasa. Gitu kan. Bunda 3 bulan nggak turun dari sejadah. Di sejadah, tahajud, sampai badan waktu itu turun sampai 8 kilo. Hanya untuk memperbaiki kesalahan yang sedikit itu. Tapi ini jadi pelajaran buat kita semua. Bahwa ucapan, disiplin kata yang bukan hanya yang baik saja yang Allah kabulkan, tapi yang tidak baik pun Allah akan kabulkan, apalagi tindakan. Jadi motivasi positive thinking, positive feeling dan motivation itu harus seimbang, harus sejalan. Seperti itu. Jadi perlu kita nih untuk tetap tawadu, tetap istiqomah. Nanti akhirnya membuat hidup kita grafiknya turun naik. Makanya di dalam magnet rezeki ini kita perlu sekali untuk punya komunitas, punya teman-teman yang saling mengingatkan. Kadang hari ini kita benar gitu ya, besok kita tidak benar. Jadi kalau kita punya komunitas, kita akan selalu tercaskan gitu. Itu aja sih dari Bunda. Mungkin teman-teman di sini pasti punya keajaiban yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dari Bunda. Baik, terima kasih Bunda Dina, luar biasa. Masih semangat ya, Bunda-bunda sekalian, sedikit lagi kita selesai. Tapi saya mau ngasih sedikit pengumuman. Bunda-bunda sekalian, nanti kami minta feedback-nya untuk seminar hari ini dan kemarin. Bagaimana kesannya secara jujur mengikuti seminar malam hari ini, apakah materinya seperti apa materinya menurut pendapat Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah akan ada sedikit Bunda Lina ya, Reward ya. Bukan reward ya, apa namanya ya, kenang-kenangan. Ya, tanda cinta dari kami deh ya. Untuk 2 orang kami ada sedikit hadiah ya Bu ya. Iya, boleh. Untuk 2 orang nanti kita minta pendapatnya atau feedbacknya untuk seminar 2 hari ini seperti apa. Nanti Bunda Dina dan Pak Ustadz Solihin yang akan menilai. Jadi jurinya nih, pemateri kita jadi jurinya nih. Nanti seperti apa hasilnya, siapa saja 2 orang tersebut nanti kita umumkan di grup. Ya, siap ya.
Yang mau disampaikan? Sudah, Bunda Lina silahkan. Kalau saya sih oke-oke aja. Kalau saya sih oke-oke aja. Saya cuma mengucapkan terima kasih Pak Solihin, Bunda Dina yang sudah mempercayai kami tim TBA untuk mengolah seminar amal selama 2 hari ini. Mohon maaf kalau kami pelaksananya tidak sesempurna yang kami harapkan atau Bapak Ibu semua harapkan. Kami mohon maaf dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Ada berapa di sini Bunda Siti? 15 ya? Ya 15. Oke. Tetap insya Allah ya Pak Ustadz, mohon kami ini didoakan. Boleh dong ya minta doa ya Pak Ustadz, kadang-kadang begitu dia manusia ya. Astagfirullah. Gak apa-apa ya. Nah kan kita minta feedback dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolonglah ya, Pak Ustadz, kita ber-15 ini mohon sama Allah benar-benar dahsyat, benar-benar ajaib. Kurnia Allah itu sudah menemani kami semua Pak Ustadz. Amin. Yang tidak sehat disehatkan. Pokoknya kesempurnaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semuanya. Gitu ya Bu Siti ya. 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 Kepada Pak Solihin. Pak ya, mohon doanya ya. Ya kita sama-sama berdoa gitu loh. Baik. Membacakan doa. Terima kasih. Sebelumnya nanti kita laporkan juga nanti. Oh iya, pun. Infonya ya. Siap. Infonya berapa banyak nanti dilaporkan di grup, terus penggunaannya nanti insya Allah di berbagi MR Book bulan Ramadan insya Allah ya. Nah, secukupnya nanti kita atur sesuai dengan niatan awalnya bahwa kita seminar amal ini untuk memuliakan banyak orang dan juga untuk syiar menghidupkan hari-hari Ramadan insyaallah. Terima kasih semuanya sudah hadir. Barakallah untuk semua yang hadir sekali lagi. Ada yang ibu udah seperti ibu-ibu kita di rumah ya. Ada yang mungkin sebaya, ada yang mungkin adik-adik gitu. Ada yang lebih sepuh dari kami. Ya mohon maaf jika penyampaian kami nggak tepat, nggak nyaman di hati ya. Sekali lagi kita belajar ini semata-mata untuk ungkapan kegembiraan kita terhadap Ramadan. Selama ini kita menjemput Ramadan itu biasa-biasa saja. Maka tahun ini kita menyebut Ramadan dengan luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kita sampai berinfak. Kan luar biasa banget tuh. Menyebut Ramadan kita berinfak. Gitu. Luar biasa banget. Terus kita masuk ke majelis ilmu, meluangkan waktu selama 2 hari. Masya Allah. Itu semua sungguh-sungguh bukti keseriusan kita akan menjemput Ramadan yang mulia. Mari kita akhiri dengan doa. Semoga doa-doa kita ini juga menjadi bagian dari catatan amal kita. Dan malam Jumat adalah malam gua keajaiban. Kita sudah belajar gua keajaiban. Juga masuk majelis ilmu dan gua keajaiban. Insyaallah gua keajaiban ujian kita ini benar-benar menjadi gua keajaiban yang bernilai di mata Allah. Sehingga bisa berdampak baik untuk kehidupan kita semuanya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barik wa salim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jami'il muslimina yauma yaqumul hisab. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa yataminka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumid dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa jazidan fil ilmina wa barakatan fil rizqina
wa taubatan qabla mautina wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami Allah, bukakan perisai-perisai rezeki yang ada dari diri kami Allah, perisai rezeki yang masih melekat dalam pikiran-pikiran kami Allah, perisai rezeki yang masih melekat dalam perasaan-perasaan kami Allah, perisai rezeki yang masih melekat dalam motivasi-motivasi kami Allah. Bukakanlah perisai-perisai rezeki itu, ampuni dosa kami Allah. Ya Rabb, saksikanlah kami malam hari ini semangat, bahagia, gembira menyongsong bulan Ramadan yang Engkau berikan kepada umat-Mu ini Allah. Saksikan Allah, kami berinfak, kami beramal, kami mengeluarkan waktu untuk belajar, untuk menyongsong Ramadan yang mulia, ya Rabb. Maka pertemukanlah kami dalam bulan Ramadan, ya Rabb. Pertemukan bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik Ramadan untuk kami, ya Rabb. Jadikanlah setiap amal-amal kami, amal-amal yang penuh dengan keridhaan-Mu, amal-amal yang kami lakukan menjadi amal-amal yang penuh dengan nilai-nilai terbaik dari-Mu, ya Allah. Puasa kami sempurnakan Allah, tarawih kami maksimalkan Allah, ibadah kami, ya Allah, persoalan kami Engkau tuntaskan, ya Rabb. Hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan, ya Rabb. Angkat persoalan-persoalan yang ada dalam saudara kami ini, Rabb. Persoalan kesehatannya, persoalan keuangannya, persoalan jodohnya, persoalan rumah tangganya, semua persoalan-persoalan yang ada Engkau angkat, ya Rabb, lantaran amal-amal yang telah kami lakukan termasuk di bulan Ramadan mendatang, ya Rabb. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa a'mali minar riya wa lisani minal kadhib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua yang sudah hadir, saling mendoakan untuk Pak Hari, udah nampak Pak Hari ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Hari. Alhamdulillah sudah Kelihatan nampak wajahnya. ya. Terima kasih. Mari kita sedang mendoakan untuk kebaikan kita masing-masing, mendoakan itu bentuk dari cara kita memuliakan sesama kita. Berbagi, memberi itu bentuk dari cara kita membahagiakan orang lain. Bapak Ibu di sini sudah memuliakan kami semua yang mendoakan kami, dan Bapak Ibu yang ada di sini sudah membagikan kami semua, memberikan infak-infak terbaiknya untuk kami. Maka jurus merawat terumbu karang sudahlah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi karena jurus merawat terumbu karang ini jurus yang maksimal di bulan Ramadan, dengan menjaga puasa-puasa kita, maka kita puasa yang benar, maka menjaga terumbu karang. Dengan kita berpuasa yang benar, dan kita disiplin kata, maka puasa kita jadi sempurna. Dengan kita memaksimalkan Ramadan, maka perisai-perisai kita Allah buka. Dengan kita membaca Al-Quran, dan kita beramal soleh di bulan Ramadan, kita sudah masuk dalam keajaiban. Insyaallah semuanya berkah. Ini kata penutup dari kami. Sekali lagi barakallahu fiik. Ketemu lagi kita di bulan Ramadan, dan ketemu lagi kita di momentum agenda-agenda berikutnya bersama TBA, Masya Allah, dan Magnet Rezeki. Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah seminar 2 hari kita yang luar biasa, dengan pemateri yang luar biasa, dengan materi-materi yang luar biasa, dengan semua peserta juga yang luar biasa. Alhamdulillah Allah memberikan kelancaran dalam 2 hari ini. Dan sekedar informasi, laporannya nanti di grup ya Pak? Ya. Nah, laporan amalnya akan di-share di grup. Juga nanti sertifikatnya
e-sertifikat kami akan share juga di grup. Untuk rekamannya nanti kami akan share juga, insya Allah akan kami upload di YouTube, nanti kami kasih linknya. Cuma memang hari ini belum selesai untuk prosesnya, jadi kami akan share selanjutnya via grup ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti kami juga akan minta feedbacknya juga di grup, nanti 2 yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami, dari TBA dan MR. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada salah kata selama acara 2 hari ini. Jika kurang berkenan, saya juga mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Yang salah itu murni dari saya, yang kurang tepatnya juga murni dari saya, tapi benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha benar, Allah semua yang akan membimbing saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Semoga di event-event selanjutnya semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih lancar lagi. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf. Silakan Bu Lina. Oh, sudah tercukupi dengan Bu Siti. Intinya saya berterima kasih pada semuanya, Pak Sericen, Bunda Lina, dan Bunda semuanya ya sudah hadir di sini. Terima kasih sudah membersamai kami, sudah percaya pada kami semua, tim TBA saya bersama Bunda Siti dan satu lagi Mbak Widya. Cuman di panitia sangat ya gitu deh, beliau luar biasa aktivitasnya. Jadi mohon maaf belum bisa hadir. Insya Allah deh, nanti insya Allah akan membersamai kita semua. Begitu ya Bu Siti ya? Baik, ya betul. Terima kasih banyak. Terakhir kita buat video, kan ini direkam kan ya? Iya. Ada apa itu makna rezeki satu sama terhubung gitu ya? Ya, oke, silakan. Oke, berarti Pak Ustadz izin saya ini dulu ya biar kami. Ya. Oke, sebentar. Mana ya Pak Ustadz? Jangan ankem ya Pak. Oke, mana ya Pak Ustadz? Maaf. Oke, saya siap. Nah, silakan Pak Ustadz. Oke, kalau saya bilang apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Oke ya? Siap. Semangat ya Bapak Ibu semua. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Oke ya, siap ya? Oke, teman. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Lagi. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Oke, terima kasih semuanya. Ya, kita malam ini dengan hati yang bahagia sebelum istirahat. Selamat terhubung. Doa penutup majelis diawali dengan istighfar 3 kali. Terima kasih banyak. Mohon maaf kami dari panitia mohon undur diri. Sampai berjumpa lagi di event-event selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz, terima kasih Bu Lina, Ibu Titi. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih Bunda Lina, terima kasih Bunda Lina. Sahabat semua, sahabat-sahabat ajaib. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.